Saya akan membahas tugas-tugas sesi 2, yaitu memprogram mesin CNC tingkat dasar dengan simulator numerik 808D. Penugasan yang diberikan dalam bentuk gambar kerja yang kemudian ditugaskan untuk membuat program sesuai dengan gambar kerja yang diberikan. Langkah awal dalam pembuatan program yaitu kita besarkan dulu ya. Langkah awal dalam membuat program ini kita cek reference point, ini besarkan dulu reference set y x. Nah, langkah awal dalam membuat program kita lihat dulu tool yang digunakan ya. Kita pastikan dulu Nmil tool list sudah terisi sesuai dengan tool yang dibutuhkan. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah T1 Nmil 12 mili ya. Kemudian T2 Nmil 10 mili. Yang ketiga Nmil 6 mili. Yang keempat adalah pencil drill 10 mili. Kemudian yang kelima twist drill diameter 4,2 mili. Dan yang terakhir adalah tab M5 kali 08. Nah, untuk nilainya ini kita tulis 100 ya. Jadi tool pertama sampai tool yang ke-6. Oke, sudah lengkap ya. Setelah semua terisi sesuai, kita akan membuat file baru. Nah, oke, kita klik dulu tombol pemrograman ya. Pemrograman. Kemudian kita klik new. Kemudian kita tulis program ya, yang judul program yang mau kita buat. Nah, tulis nama tanpa spasi. Tapi di sini saya akan membahas program yang telah saya buat selama melakukan pelatihan pemrograman. Oleh karena itu, mari kita lihat program yang sudah saya buat. Di sini program yang saya buat itu adalah tugas CNC milling ya. Nah, yang ini tugas CNC milling. Nah, kita klik pemrogramannya. Nah, ini adalah program yang saya buat. Pengerjaan dimulai dari face milling ya. Pengerjaan dimulai face milling G17, G90, G54, G71. G17 itu berarti pengerjaannya G17 pengerjaannya pada bidang plane XY. G90 artinya adalah absolut. G54 itu adalah offset yang digunakan pada bidang pada G54. Sedangkan G71 ini adalah sistem metris. Nah, selanjutnya T1, D1, M6. T1 ini adalah perintah ganti tool dipilih tool pertama. Kemudian D1 ini adalah mengaktifkan offset panjang alat. Kemudian M6 ini adalah menyatakan putaran spindle. S2000 M3, G94 F500 M08. S200 itu S2000 itu adalah kecepatan spindle 2000 rpm. M3 itulah arah putaran spindle searah jarum jam. G94 feeding dalam milimeter per menit. F500 ini adalah feed rate-nya 500 mm per menit. M08 itu menyalakan cairan pendingin. G00, X100, Y100, Z100. Untuk proses milling ya, awalnya adalah kita tekan milling ya. Milling, kemudian pilih face milling ya. Nah, ini adalah parameter yang harus kita isi. Nah, ini kita lihat parameter yang
diisi ya. Kita tentukan ini sudah terisi. Retract plane absolute. Ini berdasarkan dialog yang ada pada pojok kanan atas ya. Kemudian RFP ini adalah 0, SDS 0,5 safety distance ya. Kemudian DP min 0,1. Ini adalah DP-nya. Kemudian PA 0, PO-nya 0. Nah, yang dimaksud di sini adalah posisi yang ada di sini. PA, PO ya. Kemudian length ini adalah panjang dari bahannya ini ya. Ini adalah 80 ya. Kemudian width ya. Width-nya ini adalah 100 ya. Nah, ini adalah length of rectangle ya. Nah, ini bahannya. Kemudian SDA 0, angle between longitude, mid maximum input-nya 0,5, mida maximum input width itu 5, FDP 5, val 0, finishing lower in depth itu adalah merupakan bagian dindingnya itu. Kemudian FP1 bit rate for surface machining-nya 300, VAR-nya 41. Yang dimaksud 4 di sini adalah base milling ya. Yang 4 base milling, kemudian yang satu ini menandakan roughing. FDP1 0. Oke, sudah lengkap ya. Nah, selanjutnya menaikkan pahat ya. Dengan supa 3G00 set 100, supa G00 X100 set Y100. Yaitu untuk menonaktifkan kompensasi tool sebelumnya. Nah, ini saya nulis akhir base milling ya. Dengan menggunakan titik koma ini sebagai label atau pengingat ya, sehingga lebih mudah dalam pengecekan program. Selanjutnya kita pembuatan radius dan chamfer. Sebagai dasar pemrograman CNC, maka kita ketikkan kembali M5, M09, M00. Jadi M5 itulah penghentian spindle, kita hentikan spindlenya. Kemudian M09 ini adalah menonaktifkan cairan cairan coolant ya. M00 menghentikan mesin sementara. Selanjutnya T2 kita gunakan pahat yang kedua. D1 mengaktifkan offset panjang pahat. Kemudian M6 kita menyalakan spindle kembali. Kemudian yang bawahnya S2000, spindle speednya 2000 rpm, M3 putaran searah jarum jam, G94 feeding dalam milimeter per menit, M08 menyalakan kembali cairan pendingin. Kemudian G00 ya, gerakan tanpa pemakanan. Jadi gerakan cepat tanpa pemakanan X-6 Y92. G00 set 2. Nah, ini G01 F300 set min 10 gerakan pemakanan ya. G01 G41 Y90. Nah, G41 kompensasi radius pahat. G01 X5 ya. Jadi di sini sekarang mengarah pada pembuatan radius ya. G01 X10 RND 95. Jadi pembuatan radius 5. Kemudian G01 Y97 CAR2, ini pembuatan chamfer ya. Dan selanjutnya G01 X70 RND 4
pembuatan radius ya. Kemudian G01 Y90 gerakan pemakanan ya. Ini G01 G40 X80 kompresor radius dapat dinonaktifkan untuk G40 ya. G00 set 50 gerakan tanpa makanan menuju ke atas. Kemudian diakhiri dengan supa G00 set 100 G00 X100 Y100. Ini gerakan menggerakkan pahat ke atas. Nah, ini kemudian akhir dari radius dan chamfer. Nah, saya tulis dalam bentuk label ya, titik koma, jadi dia tidak diikutkan dalam pemrogram. Hanya sebagai tanda saja. Kemudian kita menuju pada pembuatan pocket ya, rectangular pocket ya. Nah, kita tuliskan kembali M5, M09, M00. Di M05 itu adalah kita menghentikan spindle ya. M09 kita menghentikan cairan pendingin untuk kolan. M00 yaitu penghentian sementara untuk mesin. Kemudian kita panggil pahat yang pertama D1. Kemudian D1 aktifkan offset panjang alat ya. M0, M6 menyalakan kembali spindle. Nah, S2000 spindle speed ya 2000 rpm, M3 itu searah jarum jam, G94 adalah feeding dalam milimeter per menit, F300 bit rate-nya itu adalah 300 mm per menit, dan M08 menyalakan kembali cairan pendingin. Nah, ini adalah untuk rectangular pocket ya. Jadi parameter yang kita isi ya. Parameter yang diisi pertama itu adalah proses roughing, kemudian dilanjutkan dengan proses finishing. Langkah-langkah dalam pembuatan rectangular pocket ya. Pertama kita tekan mill ya, kemudian standar pocket ya. Kemudian kita pilih rectangular pocket. Nah, ini adalah parameter yang harus kita isi. Baik, parameter ini akan kita isi seperti ini. Jadi pengisian ini berdasarkan dialog yang ada di pojok kanan atas. Untuk RTP itu adalah 10, untuk RPF-nya adalah 0, referensi plane. Kemudian SDS safety distance-nya 1, DP min 3, pocket depth. Kemudian panjang pocket atau pocket length ya ditunjukkan di sini, sudah jelas ya, ditunjukkan sini ini adalah 40, kemudian lebarnya adalah 30 ya di sini. Kemudian untuk crest yang dimaksud ya, ini corner radius ya, yang ini corner radiusnya 6. Kemudian PA dan PO yang dinyatakan adalah di sini. Jadi merupakan center point-nya ya, yaitu 36,24 ya. Kemudian STA 0 ya, sudah jelas di sini. Mid-nya adalah yang dimaksud di sini 1. Val adalah finishing allowance ya, H berarti yang bagian dinding ya, bagian dinding 3. Kemudian val finishing allowance base ya 0,1. FFP1 300 adalah bit rate for surface machining. FFD 200 untuk bit rate for deep infit. CDIR-nya 0, varinya 11 1 ya, artinya adalah pocket ya, dan yang satu ini adalah roughing. Kemudian
mida maksimum infit width itu adalah 8. Oke, sudah lengkap. Kemudian kita lanjutkan untuk proses finishing ya. Proses finishing. Untuk proses finishingnya kita klik kembali tombol mill ya. Kemudian kita klik standar pocket. Kemudian kita klik rectangle pocket. Nah, ini parameter yang harus diisi untuk bagian finishing. Oke, kita isi ya. Nah, ini telah kita isi pada program sebelumnya. Nah, ini sama, hampir sama dengan yang pada proses wrapping ya. Cuman perbedaannya ya, ada pada bagian untuk file ya, dari 0,1 bisa kita tulis 0 saja ya. Kemudian file finishing allowance bagian base atau bagian dasar lantainya itu adalah bisa 0,1 bisa kita tulis 0 juga ya. Kemudian yang ini untuk FPP satunya sama 300, FPD 200 dan yang lainnya juga hampir sama ya. Oke, kita lanjutkan saja. Terakhir kita ketikkan supa G00 set 100, supa G00 X100 Y100 untuk menaikkan pahat atau tool ya. Ya, ini merupakan akhir rectangular pocket. Nah, selanjutnya adalah pengerjaan circular pocket. Dalam circular pocket itu juga ada roughing dan juga finishing. Nah, untuk yang circular pocket, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita klik mill ya, kemudian standard pocket ya, kemudian circular pocket. Kemudian kita isi parameter yang sini ya. Jadi pengisiannya berdasarkan dialog yang ada di sini ataupun sesuai dengan apa yang ada di gambar sebelah kiri. Nah, oke, kita isi dulu ya. Untuk pengisian parameter ya. Nah, ini RTP-nya adalah 10. RTP di track plane absolute-nya. Kemudian RFP-nya itu reference plane-nya adalah 0. SDIS-nya, safety distance-nya adalah 2. DP min 3. Prat ya, prat pocket radius-nya yang ditunjukkan di sini, pocket radius 11. Kemudian PA, PO ya. Pocket center point-nya ada di sini ya. Jadi PA, PO. Jadi 38 dan 70 untuk PO-nya. Mid adalah 2,5 ya. Mid-nya ini. Kemudian PAL 0,2 finishing allowance bagian wall, bagian dindingnya 0,2. Finishing allowance base ya 0,2. FFP1 300 ya untuk feed rate for surface machining. Kemudian FFD feed rate for depth in feet-nya adalah 100. CC ECDIR-nya 0 ya. Vari 21 yang dimaksud adalah untuk circular pocket, dan ini masih yang satu ini adalah proses roughing ya. Kemudian ini mida maksimum infit width itu adalah 10. Kemudian AP10 rough dimension in plane, AD rough dimension depth-nya 5, RAD1 radius only per plank on helipad-nya itu adalah 2. Oke, sudah lengkap ya. Nah, selanjutnya untuk proses finishingnya ya, proses finishing ini kita ketikkan sama prosesnya. Kita klik mill, kemudian standard pocket, kemudian kita pilih circular pocket. Nah, ini parameter yang harus kita isi.
pada dasarnya hampir sama dengan proses roughing tadi, cuman perbedaannya kita lihat di sini ya, untuk pengisiannya, cuman perbedaannya adalah pada FFP1 yang di sini ya, yang lainnya sama ya, ini diperkecil menjadi 250 ya, dari 300 menjadi 250. Kemudian FFD 250 dan yang lainnya sama semua ya untuk proses roughing tadi. Oke, sudah lengkap. Kemudian yang terakhir adalah menaikkan tool ke atas dengan Supa G00 Z100, Supa G00 X100 Y100, yang artinya menonaktifkan kompensasi tool sebelumnya. Nah, langkah ini kita tulis dengan akhir circular pocket. Nah, ini kita menggunakan titik koma ya, hanya sebagai label saja, penanda. Selanjutnya kita melangkah pada contour milling. Langkah-langkah dalam contour milling ya, kita buat parameter. Langkah-langkahnya adalah kita klik mill ya, kemudian contour milling. Nah, ini contour milling. Kemudian kita isi parameternya. Nah, parameternya di sini akan kita disuruh untuk mengisi name of contour subroutinnya. Oke, kita isi dulu ya untuk subroutinnya. Di sini kita isi nilai awal. Saya pakai awal titik 2 akhir ya. Awal akhir. Ini RTP kita isi dulu 10 ya. Kemudian RFP-nya 0, reference plane. Kemudian SES safety distance-nya 2, DP min 5, mid maximum infit depth for one infit-nya itu 5, PAL, yang ini PAL-nya adalah finishing allowance dalam edge-nya, yang dindingnya. Kemudian PAL finishing allowance in depth ya, itu 0. FFP1 bit rate for surface machining 300 ya. FFD 100 bit rate for deep infit-nya. Kemudian 111 variannya. Counter rights 41 ya. Kemudian AS1 12 12 ya. Kemudian LP1-nya 3, F3 300 track bit rate for intermediate positioning. AS2-nya 12, LP2-nya 3 ya. Ini sudah jelas, sudah sesuaikan dengan gambar dimaksud dan juga dialog program yang ada di pojok kanan atas ini ya. Oke, itu sudah kita buat. Kemudian untuk penulisan ya, untuk penulisan parameter diletakkan pada kepala ya, yang diletakkan di bawah M30 di akhir program. Nah, ini kita lihat di sini untuk pembuatan parameter awal tadi ya. Nah, ini setelah M30. Setelah M30. Nah, ini menggambar kontur ya. Nah, di sini diletakkan sini ya. Awal titik 2 ya. Kemudian parameternya, dan kemudian yang terakhir adalah akhir titik 2. Nah, ini kadang-kadang sering keliru. Penggunaannya ada titik koma, maka programnya bisa nggak jalan. Nah, ini awal ya, awal titik 2. Nah, awal titik 2, kemudian akhir juga titik 2. Oke, kita kembali lagi ke counter milling ya, counter milling.
milling. Nah, ini kontur milling. Kemudian untuk parameter tadi diakhiri dengan supa, ya, supa G00 Z100 supa G00 X100 Y100. Nah, ini akhir dari kontur milling. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menuju pada circumslot, ya, pembuatan circumslot. Nah, kita ketikkan kembali M5, ya, M5 yaitu mematikan putaran spindle, kemudian M09 itu mematikan menonaktifkan cairan pendingin, kemudian M00 itu mematikan mesin sementara. Kita panggil T3, ya, T3 N0, ya. Kemudian D1, ya. D1 itu adalah aktifkan offset panjang pahat. Kemudian M6 menyalakan spindle kembali. S2000 itu menyatakan spindle speednya 2000 RPM. M3 putar searah jarum jam. G94 itu adalah feeding dalam milimeter per menit. F300 adalah feed rate-nya adalah 300 mm per menit. M08 kita menyalakan kembali cairan pendingin. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian untuk pembuatan slot ini, pengisian parameter, kita tekan tombol mill, ya. Setelah itu kita pilih slot, ya. Slot, kemudian circumslot. Nah, kemudian kita isi parameter seperti ini, ya. Pengisiannya berdasarkan dialog program yang ada di pojok kanan atas ini, ya. Kemudian juga berdasarkan ada gambar yang sebelah ini. Oke, kita isi, ya, untuk parameter slot, ya. Nah, ini sudah kita isi. Untuk RTP-nya adalah 10, retract plane-nya. Kemudian REP-nya 0, ya. Referensi plane. Kemudian SDIS yaitu safety distance-nya without sin itu 2. DP min 3, ya, ini DP. Kemudian DPR circular slot depth relatifnya 3, jumlahnya ada 3, ya, ada 3 untuk slotnya, ada 3 slot. Kemudian AFSL adalah angel per slot length without sin itu ada 30, yang dimaksud adalah ini AFSL-nya, sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian width adalah lebar dari slot itu sendiri, itu 6. Kemudian CPA, yang disebut CPA-nya itu adalah merupakan central point-nya, ya. CPA-nya dan CPU. CPA-nya 38, CPU-nya adalah 70, ya. Ya, titik ini yang dimaksud tadi. Kemudian rad-nya 20, ya. Jadi merupakan radius obstacle-nya ini 20. Kemudian STA 165 yang sudutnya ini 165 derajat. Kemudian INDA itu adalah sudut dari sini itu adalah 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Kemudian FFD, feed rate for deep infeed-nya adalah 300. Kemudian FFP1, feed rate for surface machining-nya 300. Mid yang ditunjukkan di sini, ya, adalah 3. CDIR-nya 3. Dan yang terakhir, valve finishing allowance without sin itu 0. Oke, sudah lengkap. Langkah selanjutnya, kita naikkan pahat ke atas dengan
supa G00 Z100, supa G00 X100 Y100. Nah, ini menaikkan pahat atau menonaktifkan potensi dari tool sebelumnya. Nah, akhir dari circumfloat. Selanjutnya adalah pembuatan center drill ya. Center drill, langkah-langkahnya adalah kita ketikkan kembali M5 ya, putar spindle kita matikan, M09 mematikan cairan pendingin atau coolant-nya, M00 matikan mesin sementara, kita kemudian memanggil tahap yang 4 ya, tahap 4 untuk pembuatan center drill, yaitu kita buat menggunakan NC drill ya. Kemudian D1 aktifkan offset panjang alat, kemudian M6 ya. M6 ini adalah menyalakan spindle kembali. Nah, S2000 yaitu spindle speednya 2000 rpm, M3 putaran searah jarum jam, G94 adalah feeding dalam mm per menit, F300 speed rate-nya adalah 300 mm per menit, M08 kita menyalakan kembali cairan pendingin. Untuk NC drill kita tekan drill ya. Di sini kita klik drill. Kemudian kita tekan center drill ya. Kita tekan center drilling. Kemudian center drilling. Nah, kemudian kita klik model call ya. Model call di sini ya. Model call, nanti kita klik model call. Nah, ini kita isi parameter yang ada di sini. Oke, kita isi dulu ya untuk parameternya. Nah, ini jangan lupa untuk tekan mcall yang merah ini. Kemudian retard plane itu adalah 10. Kemudian RFP-nya adalah -3, SDIS-nya adalah 2, DP-nya -5. Final drilling depth. Kemudian DPR final drilling depth relatif to reference plane-nya itu adalah 0. Dan terakhir DTB dual at drilling depth-nya itu adalah 0,2. Oke, sudah kita lengkapi. Untuk selanjutnya kita kembali ke hole ya, pengisian hole ya. Untuk hole kita isi adalah hole pattern ya. Kita klik do drill ya, drill, kemudian hole pattern, kemudian hole circle. Nah, ini yang harus kita parameter yang harus kita isi ya. Nah, ini juga sesuai dengan dialog program yang ada di atas ini, sudah cukup jelas ya yang ada pada gambar seperti ini. Oke, kita lengkapi dulu untuk pengisian dari parameternya. Nah, ini untuk CPA center point of hole circle yang ini itu adalah 36, CPU-nya adalah 24 ya. Jadi CPA dan CPU posisinya di sini. Kemudian rad itu adalah radius of hole circle ya, ini. Kemudian STA1 adalah start angle-nya 90. Yang ini start angle untuk STA1 90. Kemudian INDA itu adalah 60 derajat. Ya, dari sini ke sini 60 derajat ya. Kemudian jumlah dari lubang itu ada 6 ya, 6 lubang ya. Number of hole. Oke, sudah kita lengkapi. Selanjutnya kita tambahkan untuk posisi ya. Posisi daripada lubang ya di X36 Y24,1.
Kemudian kita tekan deselect ya, deselect untuk memanggil mcall ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menaikkan pahat dengan supa G00 set 100, supa G00 X100 Y 100 ya. Nah, langkah akhir dari center drill. Kemudian kita menuju pada pembuatan deep drilling ya. Deep drilling, deep hole drilling ya. Langkah-langkah yang pertama ya tetap kita ketikkan M5, M09, M00. Jadi M5 itu adalah kita mau mematikan spindle ya, putaran spindle. Mematikan putaran spindle. Kemudian M09 adalah menghentikan cairan cooling. Kemudian M00 mematikan sementara mesin. Nah, untuk dinyalakan dengan menggunakan cycle start. Kemudian kita lanjut pada pemanggilan pahat yang kelima. Pahat yang kelima itu adalah twist drill ya, twist drill. Kemudian D1 adalah mengaplikan offset panjang alat ya. Dan M6 ini adalah menyalakan spindle kembali. Kemudian S2000, spindle speednya 2000 rpm. Kemudian M3 putaran searah jarum jam. G94 itu adalah feeding dalam milimeter per menit. Kemudian F300 feed rate-nya adalah 300 mm per menit. M08 adalah kita menyalakan kembali cairan pendingin. Selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya adalah kita klik ya, drill ya, kita klik drill, kemudian deep hole drilling, kemudian modal call ya, kemudian kita isi bagian dialog parameter di sini, kita isi sesuai dengan dialog program yang ada di atas sini. Kemudian kita isi dulu ya untuk parameternya. Nah, ini kita lengkapi. Untuk rectangle plane-nya itu adalah 10, RFP-nya adalah -3 ya, reference plane-nya. SDS-nya, safety distance-nya 1, DP final drilling depth-nya adalah 12,24, DPR final drilling depth relatifnya ya itu adalah 9, FDEP 24 ya, FDPR itu adalah 6, drilling depth relative to reference plane-nya. Dam degradation amount without sin 5, DTB-nya 0,7, DTS-nya dual out starting point-nya 0,5, FRF-nya 1, bit rate factor for first drilling depth-nya, varinya 0, AXN-nya 3, NDIP-nya 5, minimum drilling depth-nya, VRT-nya 1,4, kemudian DTD 0,6, DIS 1-nya 1,6. Nah, sudah kita lengkapi. Langkah selanjutnya adalah kita menekan hole pattern ya. Kita untuk selanjutnya untuk pembuat hole ya, kita klik hole pattern, kemudian hole circle untuk mengisi parameter yang ada di sini. CPA, CPU, RAT dan sebagainya kita isi parameternya. Nah, ini untuk CPA-nya 36 ya. Ini yang dimaksud adalah titik ini. CPU-nya adalah 24 ya. CPU 24. Nah, itu center point of hole circle untuk second axis-nya. Kemudian radius of hole circle. Radius of hole circle ini sama dengan parameter yang tadi kita isikan. Kemudian STA1 90, INDA-nya 60, dan jumlah daripada lubang itu ada 6. Number of hole-nya 6 ya. Oke.
Selanjutnya kita ketikkan di sini untuk center point-nya X36 Y24,1 ya. Kemudian kita tidak lupa menekan encall ya untuk memanggil encall atau diselect model nanti. Selanjutnya untuk menaikkan pahat kita ketikkan supa G00 Z100, kemudian supa G00 X100 Y100. Nah, ini merupakan akhir deep hole drilling. Selanjutnya kita melangkah pada rigid tapping ya. Rigid tapping, langkah selanjutnya adalah tekan kita ketikkan M5, M09, M00. M5 kita matikan pahatnya putaran spindle sementara, kemudian M09 kita mematikan cairan pendingin, M00 mematikan mesin sementara, kemudian T6 kita panggil pahat yang ke-6 yaitu tap M5 kali 08 ya. Kemudian S500 berarti spindle speednya adalah 500 rpm, M3 putaran searah jarum jam, dan M08 itu mengaktifkan kembali cairan pendingin ya. Kita aktifkan kembali cairan pendingin atau coolant-nya. Selanjutnya kita akan mengisi parameter ya. Parameter pada rigid tapping ya. Kita klik adalah treat ya. Kita klik untuk treat di sini. Nah, kita klik treat, kemudian rigid tapping. Nah, ini adalah parameter yang harus kita isi. Nah, ini kita panggil model call ya. Model call, kita klik model call, nanti keluar sini. Kemudian kita akan mengisi parameter yang ada di sini, kita lengkapi sesuai dengan dialog program yang ada di pojok kanan atas. Jadi RTP-nya adalah 10, kemudian RFP-nya -3, DIS-nya adalah 2, DP-nya -8, DPR-nya 6, final drilling depth relatifnya. Kemudian DTB, dwell at drilling depth-nya atau chip breaking-nya 0,7. SDAC 5, MPIT-nya 0 ya. Kemudian PIT, treat lead S value-nya 08. POS, spindle position for oriented spindle stop ya. Kemudian SST, speed for tapping-nya 5. SST 1, speed for retraction-nya 5. AXN-nya 3. Nah, ini PSS-nya 0, PSYS-nya 0, parinya 0, dump incremental drilling depth-nya 5, BRT-nya adalah 1,4, variable return path with chip breakage-nya. Oke, sudah lengkap. Kemudian kita klik untuk langkah selanjutnya adalah untuk hole-nya ya. Kita klik kembali drilling, kemudian hole pattern, kemudian hole circle. Nah, ini adalah parameter yang harus kita isi. Kemudian untuk menampilkan M-call-nya kita klik di select. Oke, kita tampilkan dulu untuk pengisian parameter. Jadi untuk CPA sama dengan tadi ya, CPA, CPU itu adalah ini. Setup point-nya 36, 24. Kemudian untuk rad-nya adalah 10 ya. Radius of whole circle-nya sama.
kemudian STA1 90 derajat ini, kemudian INDA 60 derajat, dan ini adalah number of hole, ya, jumlah lubangnya ada 6 lubang. Oke, setelah kita lengkapi semua, kemudian yang terakhir adalah center point-nya di X36 Y24,1, ya. Nah, kemudian tidak lupa kita klik mcall, ya. Kita klik mcall, kemudian untuk menaikkan toolnya kita ketikkan supa G00 set 100, kemudian supa G00 X100 Y100. Nah, ini adalah akhir dari tapping. Nah, ini sudah selesai untuk semua tahap yang kita lakukan, ya. Akhirnya kita tinggal melakukan simulasi. Untuk melakukan simulasi, ya,